Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryanto. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa cara pembelajaran dalam banyak bahasa yang menggunakan beberapa untuk komunikasi kita ya. Komunikasi kita yang untuk berbicara dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Ya, jelenemen da ingin so go singin sida Haryanto de sago de isibeda. Jelenemen isado sabal de sopida. Jalanan kam kumpul sida kang su zalu izage zo yo bunin go ze yo johi bi da kan samidi kam samida so maya zago se Haryanto yo ziga sa pie descha minene jabaro sam jat chu sake zo zide so yubisi bajurobi de ka se ligeto si kampasibida pashiba. My name is Haryanto. I'm working at the university and I'm 28 years old now. I'm working to be happy. I'm very glad to work and many languages to just for communication with other people, and especially that so for many languages I can learn how to communicate with other people, so that I'm to the brave and have just many premium for the speaking well. Thanks. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa tips untuk pembelajaran yang kita gunakan untuk beberapa banyak orang yang menggunakan dalam pembelajaran. Ada banyak bahasa, khususnya dalam prodi ya, prodi bahasa Inggris, itu banyak bahasa yang digunakannya. Nah, di lain kesempatan bahwa diterangkan. Nah, banyak yang diterangkan bahwa di dalam pembelajaran bahasa Inggris ataupun belajar banyak bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang, itu kita dapat memberikan praktis yang lebih mudah dan lebih mengenal bagaimana caranya berkomunikasi yang aktif. Nah, di dalam beberapa pembelajaran yang kita gunakan, terutama saya menggunakan ada bahasa Korea, kedua bahasa Rusia, dan kedua bahasa English. How to is Americans speak English West and Reserski Chakal Turistingika and double story generator. Nah, jadi kalau kita pembelajaran yang menggunakan beberapa banyak kosakata atau pembelajaran yang kita gunakan untuk berkomunikasi, itu ada beberapa tata cara. Yang pertama, kita harus melihat di situ ada vokal ya. Vokal, bagaimana caranya berkomunikasi yang menggunakan beberapa banyak bahasa. Salah satunya di situ bahasa Korea. Di dalam pembelajaran yang autodidak kita laksanakan autodidak, ada beberapa cara yang kita lihat di situ. Ada beberapa kosakata ya, kosakata yang kita mulai dengan beberapa kosakata dengan bahasa sehari-hari dan bahasa yang kita jumpa dengan orang, bahasa sapaan, bahasa mengucapkan terima kasih. Nah, ini hal mudah untuk kita mengatakan sesuatu yang lebih fleksibel ya, untuk mempraktiskannya kepada orang lain. Nah, ada hal beberapa kendala yang kita alami ketika kita mempelajari banyak bahasa. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah grammar. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan vokal dengan grammar hampir bertolak belakang. Artinya di situ vokal harus mengetahui ukuran. Kalau kita lihat di vokal A, U, E, O ya. Nah, huruf vokal ini untuk konsonan atau pronunciation atau Thursday. Kalau kita lihat pembelajaran yang menggunakan seperti ini untuk belajar dengan autodidak, kita takut bagaimana sih penyusunan makna kata atau beberapa susun makna kata yang menggunakan bahasa yang lebih fleksibel ya, khususnya untuk kita. Ada yang katanya menggunakan kata seperti hello ya, hello ya kan, hello. Nah, kalau kata hello is different. Kalau dalam bahasa Inggris is different. Kalau kita lihat di sini perbedaan halo, kalau di bahasa Indonesia is in Englishnya is hello. Nah, sapaan seperti ini yang umum, commonly, yang umumnya kita gunakan untuk pembelajaran. Kita menggunakan beberapa bahasa yang khususnya kita gunakan untuk komunikasi. Ini sangat rumit kalau ketika orang pengucapannya tidak memahami apa makna kata yang tersirat di dalam kata hello tersebut. Nah, kasus kedua, ketika kita melihat ada fungsi yang pertama tadi tentang grammar. Nah, kalau kita lihat di situ ada bagaimana cara namanya compound ya, membangun sebuah kalimat. Nah, membangun sebuah kalimat ini harus kita laksanakan dengan yang spesifik ya, spesifik artinya khusus. Harus bagus-bagus mungkin. Nah,
untuk awalnya berkomunikasi dengan orang. Contohnya menanya dengan nama ya, menama. Zurunim Soruska. Nah, Zurunim Soruska. Nah, kalau kita lihat kata yang seperti ini untuk beberapa banyak bahasa, awalnya mudah untuk kita katakan siapa sih namamu, siapa sih nama lo. Nah, kalau di dalam pembelajaran beberapa dalam program pembelajaran bahasa, banyak bahasa ini akan kita telaah lebih dalam, siapa sih nama kamu. Nah, ada siapa. Kalau kita telusuri dalam beberapa media yang terutama kita menggunakan internet, pembelajaran yang melalui internet, ini beberapa kosakata yang muncul, ada kata yang banyak ya, bisa kita lihat di situ. Nah, ini akan saya tunjukkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di situ ada beberapa makna banyak bunyi kata. Siapa itu siapa? Nama kamu ya, nama kamu yang ditunjukkan. Nah, ketika kita pembelajaran otodidak yang kita gunakan melalui internet ini beraksi ketika kita mencari teori, mana praktis, mana teori, dan mana juga untuk latihannya. Nah, kalau di latihan biasanya kita gunakan beberapa prosedur. Apa kita cari dari browsingnya. Nah, kalau di pembelajaran di sekolah yang biasanya kita gunakan itu adalah yang pertama itu kita gunakan untuk pembelajaran sekolah banyaknya teori ya, buku. Nah, buku, teori, dan praktis. Nah, kalau kita belajar secara otodidak yang kita gunakan itu harus menggunakan media sosial yang lebih bagus. Nah, di situ kita bisa melakukan namanya praktis ya, apalagi kalau kita menulis namanya huruf hanji ya, hanji hiragana. Kalau di dalam kata bahasa Jepangnya hiragana ya kan, hiragana. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa penulisan, ada praktis, ada juga ujian. Nah, jadi kita bisa lari mencari sesuatu yang belum kita ketemui, yaitu melalui browser atau internet. Nah, jadi kita salin linknya di situ di dalam media internet, akan mudah menemukan beberapa kosakata yang kita inginkan dari beberapa belajar bahasa kosakata. Nah, jadi sahabat Ari, kalau kita lihat fungsinya banyak bahasa yang kita gunakan di sini hanya untuk komunikasi. Jadi beberapa bahasa ini banyak yang digunakan untuk sebagai program pembelajaran yang lebih fleksibel. Contohnya pembelajaran yang fleksibel melalui media learning teaching, belajar mengajar. Nah, kalau seorang guru, kalau untuk orang berbahasa yang menggunakan banyak teori, banyak metode atau cara yang digunakan untuk program pembelajaran yang terpadu ketika mereka menyampaikan gaya bahasanya untuk pembelajaran ini lebih sulit. Mereka untuk berusaha bagaimana target pembelajaran yang gunakan bahasa ini muridnya menyenangkan. Nah, kalau kita lihat di sini pembelajaran secara otodidak, orang yang belajar secara formal, secara resminya ke sekolah-sekolah atau university. Nah, kalau kita temui seperti orang ini, orang yang belajar itu akan fokus kepada teorinya saja, mungkin dari teorinya saja. Kalau orang yang belajar secara teori ini sedikit untuk praktisnya lebihnya dari luar. Nah, contohnya seperti itu. Dosen juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara pengucapan dalam belajar banyak bahasa. Nah, jadi bahasa ini kalau tidak dipraktikkan dan diperlihatkan bagaimana cara untuk mengamplifikasi untuk pemahaman dalam pelafalan, ini akan sulit kalau kita tidak memahami bagaimana caranya untuk berinteraksi dan memahami makna kata apa yang disesuai dengan kosakata yang harus kita pelajari. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bahas tadi tentang yang belajar secara formal. Nah, kalau yang belajar otodidak, kita lihat orang yang belajar otodidak, ada yang kita lihat yang pertama dua hal. Pertama, orang yang belajar otodidak dia mudah akan mencari namanya teori. Nah, setelah dia teori dia praktekkan, banyak bahasa yang situs-situs dia temui, dan juga nanti dia akan temui beberapa makna kata, bunyinya bagaimana, pengucapannya bagaimana, itu akan ditemui dalam pembelajaran otodidak. Nah, kedua, dia mampu praktis. Praktisnya bagaimana? Dia mampu mempraktiskannya dengan diri sendiri. Artinya
self to self ya, self by launch ya, dirinya sendiri. Pembelajaran melalui diri sendiri itu praktis. Ada cermin, lalu dia praktiskan bagaimana cara pengucapan kosakata yang lebih bagus untuk dipraktikkan ketika mereka pengajaran yang lebih bagus, memberikan instruksi yang fleksibel. Nah, kalau kita lihat lagi pembelajaran yang ingin kita dapati untuk pembelajaran yang akademis, kalau kita terangkan bahwa pembelajaran yang spesifik Geisel, artinya di situ kita harus mampu menerangkan beberapa makna kata yang harus kita punyai. Nah, kalau di sini tadi kita specification, artinya pembelajaran yang mulus aja tanpa ada praktis, pembelajaran banyak bahasa tidak akan kita temui untuk beberapa ya. Nah, kalau kita kembangkan makna kata, pembelajaran secara otodidak adalah pembelajaran yang harus berani dan mampu untuk mengekspresikan bagaimana kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, dan orang lain akan mengerti akan maksud kita. Nah, itulah arti kata bijak dari makna otodidak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini pembelajaran, banyak orang yang memberikan tips-tips untuk orang belajar lebih mudah dalam pembelajaran. Bagaimana caranya pengucapan banyak bahasa, salah satunya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tanpa kita pelajari, tanpa kita hafal, dan tanpa kita mempraktiskan dengan seorang lain, kita tidak mampu untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada 5 level. Yang pertama dalam pembelajaran bahasa Inggris ada 5 level. Yang pertama apa saja? Yang pertama itu dia harus banyak kosakata yang disebut dengan vocabulary, dan juga dia harus banyak menghafal atau disebut memorize ya. Yang ketiga harus ada practice atau latihan. Yang keempat harus the brave ya, berani ya. Nah, karena sifat berani ini akan mampu menumbuhkan rasa banyak kosakata yang kita temui ketika kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kelima harus fun, harus nice, harus ceria. Artinya ketika kita udah banyak kosakata yang kita ucapkan dengan orang lain, kita mampu menanyanya. Nah, mulailah dengan hal-hal yang mudah. Kalau kita lihat di situ dengan hal-hal yang mudah, tidak ada namanya hal-hal yang sulit untuk belajar mengajar ya di dalam bahasa Inggris. Nah, dengan bahasa-bahasa yang lainnya sama sepertinya kalau kita belajar bahasa Korea. Kalau bahasa Korea ini saya belajar otodidak. Nah, jadi kalau kita belajar harus memiliki kosakata yang banyak. Nah, kalau kita belajar berapa lama Pak? Berapa lama sih untuk belajar kosakata yang lebih fleksibel untuk kita? Nah, belajar kosakata yang untuk belajar kosakata ya ada level-level yang akan saya terangkan nanti di situ. Pembelajaran dalam banyak bahasa ini berapa banyak kosakata yang harus kita untuk utarakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa kita paksakan untuk banyak kosakata ya. Salah satunya pembelajaran bahasa Korea. Bahasa Korea satu hari 5 kosakata. Nah, 5 kosakata ini mampu kita ingat. Nah, jadi tidak terlalu banyak untuk kosakata yang kita hafal atau kita pahami untuk mencoba mengingat banyak kata. Nah, seperti itu. Nah, 5 saja. Mulai dari nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, alamat, dan terus jenis kelamin. Nah, itu perlu kita ketahui dulu dalam komunikasi di dalam bahasa Korea. Nah, kalau setelah ini kita pahami beberapa banyak grammar. Nah, artinya ucapan yang saya terangkan tadi kalau menekankan dalam bahasa Inggris ada grammarnya, ada to be-nya. Nah, kalau di dalam bahasa Korea yang kita tekankan itu hanya ada vokal, ya. Vokal. Bagaimana pengucapnya? Karena bahasa Korea ini sangat sulit untuk kita katakan karena apa yang kita katakan akan berbeda maknanya. Nah, kalau kita lihat pembelajaran dalam bahasa Inggris itu akan lebih mudah jika kita untuk mempraktekkannya. Nah, kalau kita mempraktekkannya dengan orang lain, dengan teman dekat, nah kita coba untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang mudah. Siapa nama kamu, tempat tinggal kamu di mana, kapan kamu lahir, dan apa hobimu. Nah, kalau dengan bahasa juga bahasa Rusia, kalau kita pembelajaran banyak bahasa yang kita gunakan,
ada beberapa banyak bahasa. Contohnya karena bahasa Rusia ini agak sulit ya pengucapannya. Contohnya Pashba, Sakriya Zabut. Nah, kalau pengucapannya seperti ini, tekanan level dari nada bahasa yang kita telakuri ini sulit untuk pelafalannya. Bagaimana cara pengucapannya agar kena pronunciation atau cara pelafalan, cara membacanya, apa yang kita katakan itu akan sulit dipahami. Nah, kalau dari 3 bahasa ini yang kita pahami selama kita pembelajarannya lebih mudah, silakan kita belajar. Nah, yang untuk tips-tips yang beberapa pembelajaran yang udah kita terangkan di sini akan mudah akan berhasil ketika kita memahami beberapa level dari tadi ya, saya terangkan dari tadi, dan situs-situsnya akan saya letakkan dari beberapa website dari video yang kita ambil untuk record ini ya. Nah, beberapa kosakata yang kita jelaskan tadi dari beberapa makna kata. Nah, kalau kita lihat pembelajaran secara otodidak, kita lihat di sini. Saya menggunakan namanya Google Translate ya, Google Translate. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Google Translate akan memberikan beberapa komunikasi. Nah, berapa sulitnya untuk bahasa Korea ini kita lihat ya. Bagaimana? Kita lihat. Jili unjil sawada da sabnida se ibili jiun kampusiyo gangsuru jigensiyo. Zigiri bayang siwo kusida gamsamida. Kita lihat. 제 이름은 저는 50대에 삽니다. 28살입니다. 저는 캠퍼스 강사로서 제 작전을 읽고 배우고 싶습니다. 감사합니다. Oke. Nah, kalau lihat di pembicaraan seperti ini yang kita pelajari beberapa makna kata mengucapkannya. Contohnya ya, contoh bahasa Koreanya, contoh. Kalau kita lihat di sini, siapa namamu? Dangzu. Kalau dilihat dalam bahasa Korea, apa sih? Siapa namamu? Oke, kita coba. Oke. Kita jelaskan sedikit lagi. Kalau siapa namamu, di dalam bahasa Korea akan dijelaskan tentang namamu siapa. Nah, nama kamu itu siapa? Nah, kalau kita lihat seperti itu ya. Oke. Oke, kita lihat sedikit. Kalau kita lihat dari pembelajaran beberapa bahasa ya, kalau kita lihat di sini ada pembelajaran bahasanya ya. Kita lihat bagaimana. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana bahasa Koreanya? Nah, kita percobakan ya. 당신이 운전대시게 당samika. 당신의 이름은 무엇입니까? Oke. 무엇입니까? Nah, kalau orang ini makna tekanannya berbeda, ada vokal-vokalnya, kosakatanya, dan akan memberikan berapa tekanannya. Nah, jadi beda level, ada vokal ya, ada grammar. Ada juga compound grammarnya, compound sentence-nya bagaimana, clause-nya bagaimana. Nah, ini akan menunjukkan penggunaan beberapa makna kata yang harus tersirat ya kan, dan juga makna masuk ya bagi untuk pengertian kita cara belajar yang sempurna. Nah, di samping itu para sahabat dari, kalau kita lihat pembelajaran yang menggunakan teknologi yang baik seperti sekarang masih udah teknologi yang lebih bagus ya, lebih bagus makna katanya. Kalau kita lihat di situ ada beberapa konsonannya yang lebih oke dan lebih luas lagi. Nah, bagaimana? Kita lihat. Oke. Nah, sahabat hari ini kita lihat bagaimana cara pembelajaran bahasa Korea yang kita lihat untuk lebih spesifiknya bagaimana cara otodidak kita belajar bahasa Korea. Oke, kita lihat di sini. Or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long.
We can get rid of that. And this. Good. And this. Annyeonghaseyo. Saatnya belajar bahasa Korea di Hanbuje Channel. Di episode kali ini kita akan belajar tentang jagi soge. Jagi berarti diri atau diri sendiri dan soge berarti berkenalan. Jagi soge berarti berkenalan. Oke, jagi soge is perkenalan diri atau disebut dengan bahasa Inggrisnya short introduction. Introduction myself, okay, is the version Charles Stidisco. Okay, nice. Diri. Hal pertama yang biasa kita sebut saat memperkenalkan diri adalah nama. Dalam bahasa Korea, nama adalah i름. I름. Oke, nama i름. Nah, jadi bahasa-bahasa ini yang kita muncul untuk penggunaan kosakata. I름 is i름. Nah, mulailah dengan hanji. Mulailah dengan kosakatanya dan hanjinya lengkap dengan kosakata. Artinya ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Koreanya. Dan itu disebut dengan hanjinya. Oke, yuk. Kita lanjut ya. Kalau orang Korea bertanya, "Iremi 뭐예요?" itu berarti menanyakan nama kamu. Nah, Oke. Iremi 뭐예요? Itu nama kamu. Siapa sih nama kamu? Iremi 뭐예요? Iremi 뭐예요? Si Haryanto. cus, kita belajar cara memperkenalkan nama kita. Yang pertama, kita akan memperkenalkan nama kita menggunakan bahasa informal. Kita bisa menggunakan rumus nanen, titik-titik-titik, ya atau iya. Nanen artinya aku, titik-titik-titik kita isi nama kita, lalu bila nama kita berakhiran dengan huruf vokal, ditambah akhiran ya, dan bila nama kita berakhiran huruf konsonan ditambah akhiran iya. Aku akan kasih contoh, misalkan namaku adalah Suci. Aku mengatakan, nanen Suci ya. Nanen Suci ya. Nanen artinya aku, Suci adalah namaku. Kemudian karena namaku berakhiran dengan huruf vokal, maka ditambah ya. Nanen Suci ya. Artinya, aku adalah suci. Contoh yang lain, misalkan namaku adalah Seron. Aku mengatakan, nanen Seronia. Nanen Seronia. Nanen artinya aku, Seron adalah namaku, karena namaku berakhiran huruf konsonan, maka ditambah akhiran iya. Nanen Seronia, artinya aku adalah Seron. Yang kedua, memperkenalkan nama kita menggunakan bahasa yang sopan. Kita bisa menggunakan rumus, 저는, titik-titik-titik, 예요 atau 이예요. 저는 artinya adalah saya. Titik-titik-titik, sebutkan nama kita. Kemudian, bila nama kita berakhiran huruf vokal, ditambah akhiran yeyo. Sedangkan, bila nama kita berakhiran huruf konsonan, ditambah akhiran iyeyo. Aku akan kasih contoh. Misalkan namaku adalah Suci. Aku mengatakan, 저는 수지예요. Jangan sujiyeyo. Jangan sujiyeyo. Ingat, dalam pelafalan di dalam bahasa Korea, kita harus tahu dulu bagaimana huruf vokalnya. Jadi, nanen sujiyeyo. Oke. Nanen Haryanto. Nanen Haryanto. Nggak pakai dia hurupan vokal dengan belakangan hari. Arya, kalau Ari saja mungkin pakai iya. Arya, jadi nanen Haryanto. Nanen Haryanto. Jadi kalau dia menggunakan huruf vokal saja Ari, nanen Arya, nanen Harya. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, itu tadi perkenalan kita di dalam pembelajaran yang menggunakan bahasa Jepang. Bahasa Korea ya, bahasa Korea. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran yang menggunakan bahasa Rusia. Bagaimana sih orang-orang pasti bertanya, bagaimana sih penggunaan bahasa Korea yang ini untuk pengucapan komunikasi yang lebih efektif untuk kita dan memberikan suatu pengetahuan yang fleksibel dan juga imputasi yang untuk kita berkomunikasi yang lebih aktif dan lebih fleksibel. Nah, bagaimana cara untuk seperti ini? Nah, kita saksikan yuk. Caranya bagaimana? Oke, lanjut.
Rusia. Nah, kalau kita lihat di sini. Oke. Hi guys, I'm Patida Bunchawalit. My nickname is Som-O. I'm 39 years old, now studying for a PhD abroad. Before, my English wasn't good when I go in abroad. I was very shy to communicate with others. It is also one of the... We don't skip and anymore to how to Здравствуйте express. всем, как дела? Halo semua, apa kabar? Nah, kali ini kita akan belajar untuk memperkenalkan diri kita dalam bahasa Rusia. Gimana itu? Yuk kita lihat ya. Oke, kita saksikan guys. Kali ini saya sudah punya papan tulis ya. Saya tulis dengan tulisan Привет. Привет. Bacanya di bawah ya. Oke, bukan pripet tapi привет. Привет. Agak ditekankan makna kata untuk vokal. Привет. Artinya apa kabar? Apa kabar? Oke, next. Привет. Ya, tulisannya P, ini R, I, V, Y, ini T. Nah, Привет itu salam atau Здравствуйте. Jadi kalau kita bilang Привет itu biasanya kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang dekat dengan kita atau teman-teman kita. Kalau kita mau bilang salam kepada atau halo kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang kita segani, kita bilangnya Здравствуйте. Nah, kali ini kita hanya bilang Привет saja ya. Привет. Nah, kalau kita mau memperkenalkan diri kita, kita harus bilang pertama-tama Меня зовут Raymond. Oke. Untuk memperkenalkan diri kita dalam bahasa Rusia, kita harus mengucapkan namanya Меня зовут. Меня зовут. Contohnya saya katakan nama saya Ari. Меня зовут Ari Yanto. Меня зовут Hari Yanto. Привет. Меня зовут Haryanto. Oke, kita lanjut. Nah, nama saya Raymond, jadi saya bilangnya Меня зовут Raymond. Misalnya nama saya Anna, cewek. Меня зовут Anna. Atau nama saya Anton. Berarti saya bilang Меня зовут Anton. Apa sih Меня зовут itu? Yuk kita pelajarin. Nah, зовут itu kata kerja, artinya orang memanggil, orang-orang memanggil. Nah, dari bentuk awalnya itu звать. Звать itu artinya memanggil atau menyapa. Orang-orang menyapa saya dengan Raymond atau orang-orang memanggil saya Raymond. Jadi orang-orang memanggil saya. Nah, ini objeknya Меня. Nah, kadang-kadang Меня is зовут itu mengucapkan makna kata kita mengatakan nama saya, objeknya saya, Меня saya, manggil saya Ari. Jadi orang memanggil Меня itu nama saya Ari. Oke, kita lanjut. Kalau kita mau bertanya kepada orang siapa namamu, berarti kak itu bagaimana. Saya hapus ya. Kak. Nah, kan saya sudah pernah merekam video tentang alfabet atau abjad Sirilik Rusia. Ditonton ya bagaimana abjad atau alfabet Rusia. Nah, supaya kita bisa tahu cara menulis dalam bahasa Rusia. Nah, K, C, B, ini B, ya, Kak Cibia, za, Wud. Ini artinya bagaimana orang-orang memanggil kamu. Cibia itu kamu. Ya, posisinya objek. Jadi Kak Cibia, Zavud. Tekanannya dia ya. Cibia, Kak Cibia, Zavud.
Oke, in Mia how to kita melihat bahwa nama kita Katmian yang diterangkan nama saya atau dipanggil Melzabut. Melzabut nama, Melzabut is nama kita. Oke, ini untuk pembelajaran rahasia yang kita pelajari bagaimana penelusuran untuk berkomunikasi dengan menyebutkan nama kita diri sendiri ya, yang disebut introduction myself. Oke, nah kalau kita lanjut lagi tentang belajar kita tentang bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Okay, how to is simple you how to the pronunciation in English, especially for you the communication in English. You check it out. Hi Alsiers, welcome back to our channel Kampung Inggris Alsi with me, Miss Elvi. Kali ini kita sedikit nyantai ya. Kali ini kita akan belajar tentang cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Seringkali kan kita kalau pertama kali masuk kelas atau bertemu teman-teman baru gitu kan, kita diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, mau tahu gimana sih cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan nanti kita akan praktek bareng-bareng juga, oke? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik. Hi, hello, hey, tergantung formal atau informalnya ya. Kemudian setelah itu sebutkan nama kalian. Contohnya tuh begini, I am Ervi atau my name is Ervi. Seperti itu. Dan setelah itu juga kalian bisa menyebutkan umur kalian. I am 65 years old. Tergantung kalian percaya atau enggak sih, itu terserah kalian gitu ya. Untuk next, kalian juga bisa menyebutkan nationality kalian. Contohnya itu seperti ini, I'm Indonesian. Kalau kalian orang Indonesia. Kalau kalian Amerika, jadi mengatakannya I'm American, I am British, dan semacamnya gitu ya. Oke, di dalam pembelajaran bahasa Inggris ketika kita melihat ada beberapa makna kata yang dijalankan di dalam bahasa Inggris. What is your name? What is your name? Is what's your name? Is what's your name? Is the British dialect and the American dialect is the giving to response is different. The phonetics out the you are the speaking English with the other the foreign communication that is different. Okay, so jadi kalau kita lihat di situ ada orang Inggris mengatakan, ada orang Amerika yang mengatakan. Nah, pronunciation ini sangat berbeda untuk menyatakan nama kamu siapa, di mana. Nah, itu tergantung namanya dialek atau logat ya. Nah, kalau kita biasanya mengucapkan di dalam bahasa Inggris nama kamu, what's your name, what is your name. Nah, coba ubah untuk pronunciation yang lebih bagus lagi yang kita gunakan sekarang itu ada Americans ya, ada American, ada British. Nah, bagaimana cara untuk pengucapan kosakata yang seperti ini? Nah, kita lihat. What's your name? What's your name? Hampir makna kata what's your name is what is your name, what's your name. Nah, itu berbeda. What's your name? Nah, itu tekanan dan makna. Nah, jadi sahabat dari pembelajaran dalam bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Jerman. Bukan bahasa Jerman ya, tetapi bahasa Korea, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris dapat kita pahami dari beberapa pembelajaran otodidak yang kita laksanakan. Nah, otodidak ini juga saya perjelas bahwa otodidak ini akan memberikan hasil ketika kita beberapa bulan. Nah, ada orang yang belajar bahasa ketika otodidak ini menggunakannya banyak ya, menggunakannya banyak. Bisa dia melalui orang yang berpikirannya aktif, dan juga berpikir bagaimana cara belajar yang mudah, dan juga bagaimana cara untuk berkomunikasi yang baik. Nah, ada orang yang seperti dapatnya sampai 2 bulan ya, minimal 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 10 bulan. Nah, ini akan nampak reaksi ketika orang ingin belajarnya. Ingat, kedaya hafal ketika kita menghafal untuk pembelajarannya secara mandiri sendiri, kita harus banyak namanya menghafal kosakata. Nah, kosakata ini akan berkembang ketika kita belajar secara fleksibel. Nah, kalau kita lihat pembelajaran yang menggunakan teori atau buku, banyak buku ya, banyak juga
media-media. Nah, itu pembelajarannya memang bagus, tapi cobalah untuk praktek. Nah, untuk praktis, karena praktis ini akan memberikan ketika kita bagaimana usaha kita untuk memberikan spekulasi, artinya memberikan kecakapan diri untuk komunikasi yang lebih aktif. Nah, kalau kita lihat di situ. Nah, terus dari yang ketiga tadi, ketika kita pembelajaran secara otodidak, yang sulit yang kita pelajari yaitu adalah bahasa Korea. Nah, kalau bahasa Korea kita katakan ada penekanan vokal dari huruf mana, atau namanya nanine. Nah, seperti itu tadi. Jinzeme, zendeme. Nah, seperti itu. Nama saya nanite, hari ya. Nanen, hari ya. Nah, kalau kita tekanan dengan makna kata seperti itu akan agak sulit ya sepertinya untuk pelafalan makna kata. Nama, menyebutkan nama aja, menyebutkan nama kita ini siapa kepada orang lain yang kita tuju, bahwa di dalam pembelajaran itu agak sulit di dalam komunikasinya. Nah, kita awal-awalnya saja mulainya dulu untuk pembelajaran yang menggunakan beberapa banyak bahasa ya, secara otodidak. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ada beberapa makna yang saya katakan di sini, ada beberapa tulisan ya, ada beberapa tulisan yang digunakan di sini. Nah, Rento, oke, kita lihat. Nah, kalau kita lihat tulisan yang di sini menggunakan ada banyak ya, ada banyak. Yang pertama di situ ada hafalan yang saya tulis ya, hafalan yang saya tulis. Nah, banyak sekali. Kalau kita lihat ini akan memberikan motivasi untuk diri kita bagaimana akan mudah. Nah, kalau kita lihat di sini lagi, kalau yang dari sini tadi pembelajarannya ada makna ya, ada beberapa ya kosakata, kita terangkan kepada orang, komunikasi kepada orang berdasarkan untuk komunikasi kita yang lebih spiritual. Nah, kalau kita untuk muncul di dalam pembelajaran yang lebih efektif, nah contohnya seperti ini. Kalau kita seorang mahasiswa, kalau kita seorang siswa, ada suatu perlombaan untuk komunikasi yang lebih efektif, untuk komunikasi yang menggunakan contohnya bahasa Rusia. Nah, bagaimana kalau kita pembelajaran yang secara otodidak, ini akan lebih mudah untuk praktis, karena kalau kita lihat berdasarkan Sprinkles ya, bahwa pembelajarannya kalau kita sungguh-sungguh banyak menghafal dan banyak praktis, insya Allah nanti akan kita mudah untuk melihat bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ya untuk melihat bagaimana nanti beberapa kosakata. Kita mulai tadi yang sederhana saja. Nah, bagaimana dengan pidato orang Rusianya langsung ngomong? Apakah berbeda untuk pronunciation-nya secara otodidak? Nah, itu. Yuk kita lihat ya. Nah, kali ini saya sudah punya papan tulis ya. Saya tulis dengan tulisan Privyet. Privyet. Bacanya di bawah ya. Privyet ya. Tulisannya P, ini R, I, V, Y, ini T. Nah, Privyet itu salam atau Zdravstvuyte. Jadi kalau kita bilang Privyet itu biasanya kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang dekat dengan kita atau teman-teman kita. Kalau kita mau bilang salam kepada atau halo kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang kita segani, kita bilangnya Zdravstvuyte. Nah, kali ini kita hanya bilang Privyet saja ya. Privyet. Nah, kalau kita mau memperkenalkan diri kita, kita harus bilang pertama-tama Меня зовут Raymond. Karena nama saya Raymond, jadi saya bilangnya Меня зовут Raymond. Misalnya nama saya Anna, cewek. Меня зовут Anna. Atau nama saya Anton. Berarti saya bilang Меня зовут Anton. Apa sih Меня зовут itu? Yuk kita pelajarin. Nah, зовут itu kata kerja, artinya orang memanggil, orang-orang memanggil. Nah, dari bentuk awalnya itu звать. Звать itu artinya memanggil atau menyapa. Orang-orang menyapa saya dengan Raymond atau orang-orang memanggil saya Raymond. Jadi
orang-orang memanggil saya. Nah, ini objeknya, minyak. Nah, kadang-kadang kalau kita mau bertanya kepada orang siapa namamu, berarti kak itu bagaimana. Saya hapus ya. Kak. Nah, kan saya sudah pernah merekam video tentang alfabet atau abjad Sirilik Rusia. Ditonton ya bagaimana abjad atau alfabet Rusia. Nah, supaya kita bisa tahu cara menulis dalam bahasa Rusia. Nah, K, C, B, ini B, ya, как тебя зовут? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung untuk pembelajarannya secara frekuensinya langsung dengan orang Rusianya ya. Kita cek bagaimana. Oke, guys. Pasti. Di video ini saya mau ajarin kalian bahasa Rusia yang gampang, basic bahasa Rusia, dan setelah nonton video ini kalian semua bisa belajar bahasa Rusia. Banyak orang tanya ke aku, Hussein, gimana caranya belajar bahasa Rusia? Karena banyak banget orang pas belajar bahasa Rusia, mereka sadar ternyata bahasa Rusia itu sulit banget, nggak segampang bahasa Indonesia. Dan setelah itu mereka berhenti belajar. Nah, kalian semua nggak usah frustasi, karena saya percaya kalian semua bisa belajar bahasa Rusia dengan tutorial ini dan dengan tutorial-tutorial lainnya. Jadi di bahasa Rusia, di alfabetnya ada 33 huruf. Ya benar, 33 huruf dan banyak banget. Di video ini saya nggak mau fokus ke alfabet, karena kalau mau fokus ke alfabet videonya bakal panjang banget, dan saya pengen ajarin kalian bahasa Rusia dengan cara cepat dan dengan cara gampang. Nah, kalau alfabetnya sih kayak gini: A, B, W, G, D, Y, O, J, Z, I, K, T, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, K, C, dan lainnya. Banyak banget, 33 huruf. Tapi kalian buat belajar bahasa Rusia nggak harus tahu alfabetnya, nggak harus tahu huruf-hurufnya. Tinggal kalian tahu cara nyapa orang gimana, cara bilang terima kasih, cara berkomunikasi gampang. Nah, gimana caranya kita nyapa orang ya? Misalnya di Indonesia kan kita ketemu orang bilang assalamualaikum karena banyak yang muslim. Tapi di Rusia orang-orang pakai kata yang lain, misalnya privet. Privet artinya hai, kayak bahasa Indonesia hai. Tapi kalau privet itu buat orang-orang yang muda, buat teman-teman kita aja, kayak ke kawan-kawan kita ngobrol, privet, hai. Nah, tapi kalau ada orang yang tua atau orang yang terhormat, kita bilang здравствуйте. Jadi privet buat yang muda, здравствуйте buat yang tua. Privet yang muda, здравствуйте buat yang tua. Nah, di video ini kan pas aku mulai, aku bilang здравствуйте. Nah, kalau hai kan bisa buat satu orang, privet bisa buat satu orang. Tapi kalau здравствуйте, misalnya kalau ada banyak orang, kalian bilang здравствуйте itu ke semuanya gitu. Nah, с добрым утром artinya selamat pagi, с добрым утром. Kalau kalian ketemu orang di pagi hari, kalian tinggal ngomong с добрым утром, selamat pagi. Kalau siang hari, добрый день, selamat siang. Добрый день, selamat siang. Kalau sore kalian ngomong добрый вечер, selamat sore. Добрый вечер, добрый вечер, доброе утро. Selamat pagi and selamat siang. Oke, kita lanjut. Добрый вечер, selamat sore. Kalau malam, доброй ночи. Nah, gampang banget kan? С добрым утром, selamat pagi. Добрый день, selamat siang. Добрый вечер, selamat sore. Jadi kalau kalian ketemu orang Rusia, kalian tinggal ngomong добрый день, mereka bakal kaget. Wow, ada orang Indonesia atau ada orang luar negeri bisa bahasa Rusia dan langsung добрый день atau привет atau здравствуйте, mereka bakal hormat banget sama kalian karena mereka tahu bahasa Rusia itu salah satu bahasa tersulit. Setelah kalian ngomong привет atau добрый день, kalian tinggal ngomong как дела. Как дела, gampang banget kan?
Kak Jila, artinya apa kabar? Kak Jila, apa kabar? Jadi Kak Jila kalian bisa ngomong ke yang tua, ke yang muda juga. Kak Jila, apa kabar gitu. Nah, kalau kalian mau bilang kabar aku baik, kalian tinggal ngomong Jila Harasho. Harasho itu baik. Jila Harasho. Nah, kalau di sini kan biasa orang kalau ngomong apa kabar, kalian kan jawabnya aku baik, terima kasih. Kalau di Rusia juga sama. Misalnya kalau ada orang yang tanya kabar kalian, setelah kalian jawab kalian kabarnya baik, kalian harus bilang berterima kasih. Itu bahasa Rusia yang benar. Itu bahasa. Oke, di dalam pembelajaran bahasa Rusia ingat, ketika kita menanya yang lebih mudah, bagaimana? Privet, ya, privet. Nah, bagaimana yang untuk mengucapkan yang lebih tua daripada kita? Kalzuris, dan juga tadi setelah kita menanya dengan namanya siapa. Nah, nama kamu siapa? Как тебя зовут? Nah, itu penting di dalam pembelajaran bahasa Rusia. Oke, kita lanjut lagi. Yang bagus dan itu gampang banget belajarnya. Misalnya, aku nanya kalian, Kak Jila, apa kabar? Kalian tinggal ngomong, Jila Harasho, kabar baik, spasiba. Jila Harasho, kabar. Oke, Jila Harasho, kabar baik, Jila Harasho. Jila Harasho. Jadi lalu kalian jawab spasiba. Nah, kalau kita melihat untuk beberapa teori yang diajarkan dari praktis kita untuk pembelajaran ini, bahwa bahasa Rusia itu sangat mendalam ya, lebih hormat ya, lebih memberikan spesifikasi untuk pembelajaran komunikasi yang lebih efektif untuk kita. Mantap, lanjut ya. Baik, spasiba. Kalau misalnya kalian mau bilang iya pakai bahasa Rusia da. Iya dong, da, конечно. Iya dong, da. Kalau bilang enggak, nyet. Enggak, nyet. Kalau bilang mungkin, naverna. Mungkin, naverna. Kalian lihat kan bahasa Rusia gampang banget kalau kalian tahu kata-katanya. Kalian nggak harus belajar huruf-hurufnya, nggak harus belajar gramarnya dulu. Harus belajar kata-kata gampang dulu. Kayak yang tadi aku bilang, Kak Jila, apa kabar? Добрый день, selamat siang. Hai, привет, здравствуйте. Jadi gampang banget. Udah kalau kalian belajar beberapa kata-kata ini, itu luar biasa. Orang manusia bakal kaget banget kalian bisa kata-kata ini. Banyak banget orang tanyain aku, Sam, kalau pakai bahasa Rusia, aku cinta kamu apa ya? Aku suka kamu, aku cinta kamu. Gampang banget. Iya, aku. Iya itu aku ya. Люблю тебя. Oke, di dalam pembelajaran bahasa Rusia ketika kita ingin nembak cewek ya, nembak cewek atau mau ngomong ya kepada cewek Rusia, katakan aja dengan ya, люблю, ya, люблю, oke, ya, люблю тебя, ya, люблю тебя. Nah, lain dengan bahasa kalau bahasa Inggris, I love you. Nah, kalau kita lihat di sini, I love you тебя. Oke, kita lanjut lagi. Aku cinta kamu. Ya, люблю тебя gitu. Jadi kalau kalian ada cewek Rusia, buat cowok-cowok, kalian lihat cewek Rusia, kalian ngomong ya люблю тебя. Wow. Waduh, itu gombalan keren karena kalian orang asing ngomong pakai bahasa Rusia dan kalian bilang aku cinta kamu. Wow, itu mereka bakal hormat banget sama kalian. Dan buat cewek pun sama, kalau kalian mau ngomong aku cinta kamu ke cowok, kalian tinggal ngomong ya люблю тебя. Ya люблю тебя. Pas kalian ketemu orang, biasanya kalian harus ngomong kayak di bahasa Inggris, good to see you, senang bertemu dengan Anda. Mungkin di Indonesia jarang banget orang ngomong senang bertemu dengan kamu, senang bertemu dengan Anda, karena kesannya mungkin lebay ya, kayak apa senang bertemu dengan aku. Tapi di Rusia sering banget orang-orang pakai kata itu. Kalau pakai bahasa Rusia itu rad тебя видеть. Kalau aku cowok kan, aku pakai rad тебя видеть, senang bertemu dengan kamu. Kalau kalian cowok ya, tapi kalau kalian cewek, rada тебя видеть. Nah, kalau cowok rad тебя видеть, kalau cewek rada тебя видеть, senang bertemu dengan kamu, senang bertemu Rada dengan Anda. Di Rusia, di budayanya. Kalau kita lihat di sini perkenalan yang kita jalankan untuk pembelajaran pada secara bahasa Rusia, bahwa pembelajaran yang secara kita lihat di sini, bedakan ya kalimat yang diterangkan di sini tadi, ya kita lihat kembali rad тебя видеть. Nah, kata rad yang kita lihat di sini pembelajaran dari praktis kita bahasa Rusia, bahwa kata rad itu dia menghubungkan untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki rada тебя. Oke, kita lanjut ya sedikit. Rad тебя видеть, senang bertemu dengan kamu.
Kalau kalian cowok ya, tapi kalau kalian cewek, rada тебя видеть. Nah, kalau cowok rad тебя видеть, kalau cewek rada тебя видеть. Rad and rada. Rad and rada. Rad itu untuk laki-laki, rada itu untuk perempuan. Oke, тебя видеть. Senang bertemu kamu. Atau di dalam bahasa Inggris, nice to meet you, nice to meet you too. Oke. Nice. Lanjut. Bertemu dengan kamu, senang bertemu dengan Anda. Di Rusia, di budayanya, biasanya orang-orang selalu ngomong gitu kalau misalnya ketemu orang, rad тебя видеть, rada тебя видеть. Ke teman-teman itu di sana kesannya bukan lebay, jadi pertemanan gitu. Itu udah kayak budaya gitu. Jadi orang-orang sering banget pakai kata-kata itu. Kalau kalian baru belajar bahasa Rusia, kalian harus tahu cara nanya nama orang. Karena kan ketika kita ketemu orang baru, kita pasti nanya, namamu siapa? Di Rusia gampang banget, как тебя зовут? Как тебя зовут? Namamu siapa? Tapi kalau ke yang tua atau ke orang-orang yang kita hormat, kita harus bilang, как вас зовут? Как тебя зовут ke yang muda, как вас зовут ke yang tua. Gampang banget. Jadi sekarang kalian udah tahu apa kabar, kalian sekarang udah tahu selamat siang, selamat sore. Nah, bahasa Rusia gampang banget. Kalian nggak usah stres kalau belajar bahasa Rusia. Mitosnya emang susah. Cuman cara gampang belajarnya itu ya belajar kata-kata gampang dulu. Karena ketika kita belajar kata-kata gampang, kata-kata susah nyusul sendiri. Percaya. Kalian kalau nggak percaya, coba praktis dulu deh. Oke guys, ini video pendek banget tutorial bahasa Rusia. Sebenarnya kalau ajarin bahasa Rusia itu bisa berjam-jam. Cuman aku pengen bikin itu buat kalian yang secara gampang dan secara nggak lama gitu. Jadi setelah nonton video ini kalian sekarang udah tahu banyak hal. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Das vidanya. Hai semuanya, saya Nur Octavia. Oke, this now how to learn in English Russian language. Nah, itu tadi pembelajaran bahasa Rusia. Nah, kalau kita lihat pembelajaran bahasa Rusia secara etimologinya lebih agak sulit ya. Agak lebih mudah, ada juga lebih sulit untuk kita belajar. Bahwa kita lihat di sini pembelajaran yang menggunakan dengan bahasa Rusia. Ingat di tutorialnya tadi kita terutama mulailah dengan bahasa sehari-hari. Contohnya Kazwa, Kazia Zabut, Rada Pedzisturska, Rada Zabiot Zaviet. Dan seperti aku cinta kamu. Nah, itu tadi bahasa yang sangat menyenangkan untuk happy fans untuk kita hafal. Oke, kita kembali kepada bahasa Koreanya ya. Oke, kita lanjut. Halo, saya Bandung Pak Jongde. Kalian baru-baru ini ya ada di rumah saja kan, makanya bosan dan agak lelah juga. Makanya saya memutuskannya jadi guru bahasa buat kalian. Ya sampai sekarang banyak yang minta saya mengajar bahasa Korea kan. Makanya saya coba ya, dan saya yakinnya jika kalian ya belajar sama saya cuma seminggu saja. Sebenarnya 3 hari bisa, tapi ya seminggu saja. Kalau gitu pasti kalian setelah seminggu bisa baca tulisan Korea. Dan kalau dengar K-pop, ya belum tahu artinya apa, tapi kalau dengar ya bisa tulis lirik dengan bahasa Korea. Oke, kalau gitu percaya saya dan ayo kita belajar bahasa Korea bersama. Ya, senang kan? Ayo. Oke, kelas pertama. Hangul. Kelas pertama saya bakal mengajar konsep Hangul. Gak bakal hafal-hafal mulai dari kelas pertama. Hangul itu apa? Hangul itu ya alfabet, ya sistem alfabet bahasa Korea. Oke, misalnya di dalam Hangul ada konsonan, 기역, 니은, 디귿. Ya mungkin sampai sekarang kalian pernah lihat alfabet Korea ini. Dan kalau vokal ada A, E, I. Kalau lihat ini kelihatannya agak susah kan? Yaitu wajar karena kalian belum pernah belajar bahasa Korea. Tapi sebenarnya ini gampang, hampir mirip sama sistem alfabet bahasa Indonesia. Misalnya bunyi 기역 ini sebenarnya bunyinya
G. Dan bunyi niun, ini bunyinya N. Dan bunyi ini tiget, ini bunyi T dalam bahasa Indonesia. Dan kalau vokal ini A, ya bunyinya sama A, bunyi E, bunyi I. Kalau gitu, mulai dari sekarang saya kasih kuis ya, kuis yang sangat mudah. Misalnya, oke, ini kosakata Korea. Kalian coba baca ini. Bisa nggak? Saya kasih 5 detik. Ini semacam ya IQ test ya. Gede. Jadi gini, sebenarnya ini ya kayak puzzle game. Jika kalian lihat ini, kiok, saya tadi bilang kiok bunyi apa? Bunyi G kan? Oke. Kalau gitu, ya coba tulis G. Dan ini bunyi A. Ga. Ini bunyi D. T. Ga. Ini bunyi Gada. A. Kalau gitu, ya kalian coba baca ya ini. Gada. Kata. Ya, sekarang ya walaupun tutup ini bisa bacakan kata. Ini artinya pergi. Ini kosakata yang wajib kalian harus hafal ya kalau ingin belajar bahasa Korea. Oke, kalau gitu saya kasih kuis kedua. Oke. Gada. Simpel sekali ya. Gada di dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Gada. Kira-kira bisa nggak kalian? Kali ini Oke, gada. hampir mirip tapi agak beda. Jika kalian lihat ini, cuman bedanya ini kan. Oke, kalau gitu saya kasih ini shiot, alfabet namanya shiot, dan dalam bahasa Indonesia bunyinya S. Kalau gitu, gimana? Bisa baca nggak? Saya kasih 3 detik. Shada. Kata, tapi dari sini cuma bedanya ini saja. Oke, saya coba tulis ya, karena ini S. Sada. Gimana? Ada yang betul nggak? Ya walaupun salah, nggak apa-apa. Karena ini cuma mulai kan. Emang awalnya susah, karena cuma belum terbiasa. Tapi lama-lama kalian pasti bilang, oh ternyata bahasa Korea gampang. Ya jika kalian ada yang betul ini, ya screenshot ini dan mohon share ya. Share ke teman-teman dan tag Instagram saya. Bandung Oppa, biar saya senang mengajar. Lihat hasil kalian. Bandari. Oke, sada is sada. Sada is gada. Nah, dari pembelajaran bahasa Korea yang kita lihat di sini, pembelajaran yang menggunakan untuk yang lebih efektifnya tadi, bahwa this how to learn in English and this Russian and the Korean language is too easily for you. Oke, sahabat dari. Oke, guys. Oke. Jangan nunggu untuk berlama-lama lagi ya, untuk bagaimana kita berkomunikasi bahasa yang banyak bahasa dan mudah untuk kita pelajarinya itu secara otodidak. Oke, thanks so much you when is watching my video. Don't be desi, don't like it, subscribe my video, and don't forget and see you, bye.